Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Participation Action Research, yaitu Ibu Dewi Anggreni LCMA, dan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dan sampai dengan ulangan akhir semester ini. Perkenalkan, di sini saya Suwitno dari Prodi PAI Unusia Matraman, ingin mempresentasikan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Baik, sebelumnya saya mengambil judul pendampingan gerakan pemuda Ansor dalam kegiatan rehabilitasi sebagai pencegahan bencana tanah longsor dan kekeringan di Desa Samudra, Kecamatan Tunggal, berbasis Participatory Action Research. Baik, bagaimana penjelasannya? Mungkin ini adalah lanjutan dari slide-slide berikut ini. Yang pertama, berisi tentang pendahuluan. Bab 1 itu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan subjek dampingan, metode pendampingan, langkah-langkah pendampingan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Mungkin sudah kita ketahui bahwa pada bab pertama, pendahuluan ini terdiri latar belakang yang melatar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan itu. Terus alasan pemilihan subjek dampingan. Subjek di sini yaitu tadi kenapa memilih desa itu, kenapa memilih masyarakat itu, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga yaitu metode pendampingan. Dalam metode pendampingan ini, kita menggunakan metode penelitian Participatory Action Research. Nah, poin pentingnya di sini. Apa sih Participatory Action Research, atau disingkat PAR ya, lebih mudahnya? Itu merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Dalam hal ini, PAR ini suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian pada yang umumnya. Kalau penelitian pada umumnya itu bersifat meletakkan suatu masyarakat sebagai objek. Nah, penelitian ini berbeda karena penelitian ini bekerja yaitu menempatkan suatu masyarakat sebagai subjek. Artinya, dalam sebuah perencanaan, tadi sudah dijelaskan langkah-langkah itu semua melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang ada di lingkungan atau wilayah tersebut. Jadi penelitian PAR ini bisa mengolah, atau kita sebagai peneliti juga harus bisa menggali informasi, menggali data yang di sisi lain dari menggali permasalahan yang terjadi di lingkungan itu ya. Nah, untuk mengolah mencari solusi dari permasalahan itu dibutuhkan juga pengolahan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, hal itu dikerjakan secara bersama-sama atau bersama-sama dan saling sharing. Artinya di sini peneliti juga tidak boleh menggurui ya. Dalam artian merasa paling pintar sendiri. Di sini tidak
tidak ada istilah paling pintar sendiri. Saling belajar bersama, saling sharing pengalaman dan lain sebagainya. Jadi untuk untuk mencapai tujuan yaitu pemecahan solusi, penelitian PAR ini dibutuhkan untuk kerjasama yang baik. Untuk selanjutnya, penelitian PAR ini juga tidak berhenti begitu saja, namun bersifat berkelanjutan dengan langkah-langkah berkelanjutan yang sudah disepakati bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya yang keempat yaitu, nah ini langkah-langkah pendampingan. Langkah-langkah pendampingan ini dibentuk atau kita sebagai peneliti itu ya cuma ya mendampingi saja. Di sini peneliti mendampingi dan pada faktanya, pada realitanya kita bekerja dan kontribusikan pemikiran kita secara masing-masing, baik itu masyarakat, pemerintah, atau ormas, atau komunitas-komunitas masyarakat. Nah, di sini alur kegiatannya pendampingannya itu meliputi survei atau penentukan model, yang kedua FGD, Forum Group Discussion, bersama pihak-pihak, dan penyusunan rencana aksi, penyediaan media, terus pemberdayaan, peningkatan wawasan melalui penyuluhan, kemudian yang selanjutnya aksi dan keberlanjutan program. Nah, di sini sebelum ada sebuah forum diskusi yaitu musyawarah, dilakukan survei dulu. Bagaimana sih karakter masyarakatnya, kita melakukan pendekatan. Nah, lebih lanjut FGD ini juga merupakan suatu pendekatan dan bagaimana nantinya masyarakat stakeholder itu bekerja. Kemudian penyusunan rencana aksi. Penyusunan rencana aksi itu ya bagaimana kita menyusun perencanaan suatu desain suatu aksi itu tanpa perencanaan adalah tidak ada apa-apanya ya. Kemudian penyediaan media ini juga sangat penting. Terus selanjutnya pemberdayaan, peningkatan wawasan melalui penyuluhan. Dalam kali ini mungkin masyarakat awam pada umumnya itu selalu, apalagi masyarakat desa itu ya, sibuk mencari nafkah sehingga untuk peduli dengan lingkungan atau setidaknya mengerti atau bagaimana nantinya ketika terjadi bencana di lingkungan sendiri itu bisa menangani, itu perlu adanya penyuluhan. Nah, kemudian yang selanjutnya aksi-aksi ini implementasi dari apa yang telah kita rencanakan. Nah, setelah selesai berhasil itu tidak berhenti pada saat itu juga, namun ada suatu keberlanjutan program. Bagaimana program itu selanjutnya dilakukan pengawasan dan lebih lanjut lagi sehingga bisa bisa peningkatan yang lebih lanjut lagi. Oke. Terus selanjutnya di sini pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu yang pertama peneliti. Peneliti itu tugasnya apa? Yang pertama pengumpulan data. Tadi ya, pengumpulan data informasi, pembuatan desain aksi, pelaksana kegiatan pendampingan, pelaksana monitoring dan perencanaan, pembuatan desain berkelanjutan. Nah, jadi kenapa pengumpulan, pembuatan, pelaksanaan, dan desain dan lain sebagainya? Karena outputnya nanti laporan dan sebagainya itu peneliti yang akan mengurusi. Namun ketika aksi dan pelaksanaannya itu kita bekerja bersama-sama. Kemudian yang kedua masyarakat. Nah, masyarakat ini merupakan aspek yang sangat penting karena di dalam masyarakat ini terdapat mungkin sumber daya manusia yang kemudian gerakan pemuda Ansor. Kenapa saya memilih gerakan pemuda Ansor? Karena begini, di dalam sejarahnya pemuda Ansor itu atau dalam struktural pemuda Ansor itu kan mempunyai Banser ya. Banser ini
dalam masyarakat awam itu lebih dikenal dengan penjaga kiai, mengawal kiai, terus menjaga gereja misalkan. Namun di sisi lain Banser juga memiliki satuan unit yaitu yang dinamakan Bagana, Banser Tangga Bencana. Nah, di sini Banser memiliki pengalaman yang setidaknya bisa memberikan memberikan edukasi atau ya dalam bentuk sharing bareng-bareng kepada masyarakat sehingga penanganan bencana itu masyarakat juga bisa mengetahuinya. Kemudian yang keempat itu stakeholder, pemerintahan. Pemerintahan ini sangat penting karena dengan kebijakan-kebijakan yang ada, kita juga bisa dapat melakukan pendekatan melalui pemerintah. Terus pada bab ketiga, bab kedua, gambaran umum dan kondisi wilayah Desa Samudra. Dalam ini saya mengambil Desa Samudra, yaitu terdiri dari geografis desa, sudah tertera ini apa aja ya. Terus yang kedua yaitu monografi, berisi tentang jumlah jiwa dalam desa itu, jumlah kakak, RT, RW, serta dusun. Ada juga sarana pendidikan kegiatan dan organisasi masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian pada bab ketiga itu terdiri dari yaitu kajian teori dan kajian yang relevan. Kajian teori ini berisi tentang apa sih sebenarnya yang terkandung dalam variabel tadi. Seperti dalam di sini itu terkait sejarah BP Ansor, terus pengertian reboisasi dan manfaatnya, bencana tanah longsor. Pokoknya menjelaskan tentang dua variabel tadi yang ada dalam judul penelitian. Terus ada juga kajian yang relevan ini berisi tentang perbandingan atau dilihat dari hasil penelitian yang sudah ada. Jadi kita bisa menyajikan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya atau kita juga menguat sebagai penguat penelitian kita. Kemudian yang bab keempat yaitu proses pendampingan gerakan umum Ansor dan wilayah Desa Samudra Kecamatan Gumbar. Nah, di sini bagaimana kerja PAR ini berlangsung. Yang pertama yaitu perencanaan pendampingan. Kedua, pelaksanaan kegiatan pendampingan yang berisi tentang pelatihan dan penyuluhan bencana, pemilihan jenis pohon yang akan ditanam karena ini berkaitan dengan reboisasi ya. Terus kendala yang dihadapi, kesulitan apa gitu kan. Ya, kendala-kendala yang dialami ketika pelaksanaan. Nah, terakhir ini adalah strategi pemecahan masalah. Bagaimana sekiranya masalah itu bisa dipecahkan secara bersama-sama dengan kesepakatan bersama-sama melalui forum grup diskusi tersebut. Kemudian yang ke bab 5 yaitu perubahan dan hasil pendampingan masyarakat Desa Samudra Kecamatan Gumelar. Nah, setelah dilakukan sebuah aksi ini, kita lihat perubahan dan hasil apa yang sudah ada gitu. Nah, di sini saya terdapat dua poin, yaitu analisis perubahan pada masyarakat Desa Samudra, yang kedua yaitu analisis perubahan fungsi dan kontribusi KP Ansor. Seperti yang saya jelaskan dari awal, yaitu masyarakat desa itu mempunyai sumber daya manusia, namun lagi-lagi masyarakat desa itu terlalu sibuk dengan mencari nafkah gitu, karena finansial juga, faktor finansial. Jadi untuk kalau misalkan ada bencana itu ya kurangnya edukasi lah, kurang ada edukasi untuk penanganan, bagaimana penanganannya. Nah di sini analisis perubahan fungsi dari kontribusi Ansor ini, secara tadi saya juga jelaskan bahwa kontribusi Ansor selama ini hanya menurut image masyarakat luas itu Ansor ya tadi misalkan jaga kiai, tapi enggak, terdapat sub-sub organisasi yang itu mempunyai tupoksinya sendiri-sendiri. Kemudian yang ke bab 6 yaitu penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian yang saya lakukan adalah dengan adanya kolaboratif antara masyarakat dengan Bagana Banser di Desa Samudra ini dapat membuka wawasan dan partisipasi yang lebih intens lagi, lebih tinggi lagi. Mereka saling melengkapi satu sama lainnya, saling berbagi ilmu dan wawasan terkait penanganan bencana. Masyarakat mempunyai partner untuk menjaga dan menjaga bencana. Pada akhirnya tidak hanya itu, mereka mempunyai misi jangka panjang yang digunakan untuk pengelolaan SDM, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Maksudnya misi jangka panjang ini di sini tidak hanya dilakukan reboisasi, namun juga ada misi jangka panjang. Misalkan penanaman tadi, pemilihan jenis pohonnya meliputi pohon yang sekiranya jangka panjangnya itu bisa dimanfaatkan juga, seperti kopi, bisa dibuat kopi, produk kopi, pohon aren, gulanya bisa dimanfaatkan, terus pelepahnya juga bisa diicuk. Kemudian pohon beringin itu juga sangat bermanfaat ketika menjadi penguat atau penguat sumber mata air yang ada di Desa Samudra, sehingga misi jangka panjang ini bisa menjadi program kelanjutan dan perlunya dampingan terus dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka ini berkaitan dengan sumber-sumber rujukan yang saya ambil dari beberapa buku dan jurnal-jurnal yang di internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dari penelitian kali ini, karena menurut artikel-artikel atau hasil webinar bahwa penelitian PAR ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat banyak untuk bisa menggali data yang maksimal mungkin. Karena keterbatasan waktu, mungkin masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Terima kasih Ibu Dewi Anggreni, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.